Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-muradu tafsiruhu bi ghairi ma yadullu alaihi zahiru lafzihi al-mutabadiri min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan takwil adalah menafsirkan ayat atau hadis dengan makna yang tidak ditunjukkan oleh makna zahirnya dari kalamullah, dari Al-Qur'an, dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yatarattabu alaihi taghyira ma'ani sifati wa tahrif al-kalimi an mawadhihi. Dan yang dihasilkan oleh takwil tersebut adalah mengubah makna sifat dan tahrif, mengubah kalimat atau menyimpangkan kalimat dari tempat yang seharusnya. Fa inna ta'wil alladhi yaz'umuhu nufatu sifati wa huwa sarfu ma'na al-lafzi wa tafsiruhu. Dan takwil yang diinginkan oleh orang-orang yang menafikan sifat Allah adalah sarfu ma'na al-lafzi, memalingkan atau menggeser makna dari lafaz. Nah, maksudnya lafaz tentang ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, wa tafsiruhu bi khilafi ma yadullu alaihi zahiruhu, dan menafsirkan ayat atau hadis tersebut dengan penafsiran yang bertentangan dengan zahir maknanya. Liqarinatin batilin, dengan qarinah yang batil. Min wujuhin, hal ini bisa kita lihat dari beberapa poin. Al-awwalu annahu istilahun hadithun lam yadulla ala ma'nahu kitabun wala sunnatun wala ijma'un minas salafi. Istilah at-ta'wil adalah istilahun hadithun, istilah yang baru yang tidak ditunjukkan maknanya dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma' para salaf. Artinya para salaf di sini artinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengenal istilah ta'wil dalam artian sarful lafzi. Atsani, yang kedua, annahu sarfun linususil kitabi wa sunnati fis sifati min madluliha wa muqtadaha. Ta'wil itu sama saja menyimpangkan atau memalingkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat dari maknanya dan juga dari konsekuensi lafadznya. Wa tafsirun laha bi ghairi ma'anaha, dan ta'wil juga sama saja menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat dengan maknanya yang lain, dengan makna yang tidak seharusnya. Wa izalatun lafzi amma dalla alaihi min ma'nan. Dan ta'wil juga sama saja izalatun, menghilangkan amma dalla alaihi min ma'na, menghilangkan makna lil lafzi, dari lafaz tersebut. Berarti orang yang melakukan ta'wil, dia telah menggeser makna ayat, menyimpangkan, dan juga menafsirkan dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Yang kedua, menghilangkan makna dari lafaz. Ats-tsalitsu, yang ketiga, annal murada bihi diddu ma'na ta'wili fi lughati salafi. Ta'wil dalam artian sarful lafzi ini bertentangan dengan makna ta'wil yang dipahami oleh para salaf. Fa inna ta'wila 'inda salafi yuradu bihi at-tafsirus sahihu lin-nassi. Karena ta'wil dalam pemahaman para salaf, yuradu bihi artinya adalah at-tafsir as-sahih, artinya tafsir. Awil haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-kalamu. Dan yang kedua, makna ta'wil dalam istilah para salaf, dalam pemahaman para salaf adalah al-haqiqah, hakikat dari sesuatu. Allati ya'ulu ilaihi al-kalam, yang suatu kalam, suatu perkataan itu dikembalikan kepadanya. Artinya hakikat
Kemarin kita sudah jelaskan 3 makna ta'wil. Yang pertama tafsir, yang kedua al-haqiqah, yang ketiga sarful lafzi. Nah, dari 3 ini makna ta'wil yang dipahami oleh para salaf itu yang 1 dan 2. Nah, yang dikenal oleh para salaf. Jadi kalau ada perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan tabi'ut tabi'in, kalau mereka mengatakan istilah ta'wil, maka tidak lepas dari makna yang pertama, tafsir, atau makna yang kedua, hakikah. Tidak pernah mereka memaksudkan makna yang ketiga, sarful lafzi. Ya. Makna ta'wil dalam artian sarful lafzi itu baru muncul setelah masa mereka. Ar-rabi'u, yang keempat, anna haqiqata ma'nahu 'inda ahli kalami tahrifun lil kalimi an mawadhihi. Hakikat dari ta'wil yang diinginkan oleh ahlul kalam, hakikatnya adalah tahrifun. Hakikatnya adalah mengubah-ubah, menyimpangkan makna. Lil kalimi, kalimat-kalimat, an mawadhihi, dari tempat yang seharusnya. Ya, seperti contoh kalau kita pakai contoh yang lain, Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus shalah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Kalau ada orang memaknai salat di sini artinya misalnya lari. Ya. Aqimus shalah, larilah. Ya. Dan atuz zakah, bayarlah zakat. Ayat ini bukan berarti kita wajib sholat, tapi kita wajib lari. Karena sholat di sini artinya lari. Nah, kira-kira orang yang mengatakan demikian dibenarkan atau tidak? Ya, tentu kita katakan nggak benar. Dari mana kok sholat diartikan lari? Ini ngaco, ngawur. Sholat ya sholat. Ketika sholat diartikan lari, maka ini melakukan tahrif, ya, mengubah-ubah makna. Ini contoh saja ya. Maka sama orang melakukan ta'wil, mengubah makna. Istiwa, ya, dimaknai istaula. Ya, padahal tidak ada istiwa dalam bahasa Arab maknanya istaula, tidak ada. Kemudian misalnya tangan dimaknai kudrah, kekuatan. Harusnya istiwa ya istiwa, tangan ya tangan. Jangan dimaknai yang lain. Maka ini hakikatnya adalah tahrif. Wa ilhadun fi asma'illahi wa ayatihi. Dan ta'wil yang mereka inginkan pada hakikatnya adalah ilhadun, penyimpangan, penyelewengan. Fi asma'illahi wa ayatihi, dalam masalah nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah. Al-khamisu, yang kelima, anna asla wuqu'ihim fihi wa sababahu i'raduhum an nususi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ta'wil itu asla wuqu'ihim, latar belakang munculnya pemahaman ta'wil, wa sababahu, dan sebabnya adalah i'raduhum, karena mereka berpaling dari nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat bicara tentang asma wa sifat, mereka nggak mau imani, mereka berpaling. Sehingga mereka cari jalan lain, ya, yaitu dengan melakukan ta'wil. Jadi asalnya latar belakangnya karena mereka berpaling dulu dari nas-nas tentang asma wa sifat. Wa fahmaha, ya, wa fahmuha kama wa fahimaha kama fahimaha sahabatu wa tabi'una. Dan mereka tidak mau, ya, atau mereka berpaling dari pemahaman yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in. Wa mu'aradatu ma tadullu alaihi nususu min ma'nan bima yunaqiduhu. Dan mereka mempertentangkan makna yang ditunjukkan oleh nas-nas, ya, mereka pertentangan dengan makna yang sebaliknya. Wa dzalika min a'zamil muhadati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan ini merupakan penentangan
yang paling fatal terhadap Allah dan Rasulnya. Lakin ala wajhin nifaqi wal khida', namun dalam bentuk nifaq, kepura-puraan, wal khida' dan dalam bentuk tipu daya. Ya. Sebetulnya mereka sedang menentang Allah dan Rasulnya, namun bilangnya tidak. Bilangnya malah ingin mensucikan Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal hakikatnya ini menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah dan menentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim. Dan kita telah diperintahkan untuk meneladani jejak-jejak mereka. Jejak para salaf, yaitu Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wal ihtida'i bi manarihim. Dan kita diperintahkan untuk mencari petunjuk dengan cahaya mereka. Wa hudzirna al-muhdatsatu. Dan kita telah diperingatkan tentang adanya muhdatsat, adanya perkara-perkara baru dalam agama. Wa akhbarana annaha minad dhalalat. Dan para ulama telah mengabarkan kepada kita, atau para salaf telah mengabarkan kepada kita, bahwasanya perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Peganglah erat mereka atau gigitlah sunnah tersebut bin nawajidhi dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Karena semua perkara baru dalam agama itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kita lihat di sini catatan kaki yang pertama, Syekh Al-Qusair menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, "Alaikum bisunnati." Ya, beliau menjelaskan tentang makna sunnah, karena Nabi mengatakan, wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku. Maka beliau jelaskan makna sunnah. Sebelum kita baca penjelasan beliau, sedikit faedah. Kata-kata as-sunnah ini memiliki beberapa makna, sebagaimana dijelaskan oleh Syaukani dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul, bahwasanya makna sunnah itu ada 3. Yang pertama, sunnah dalam artian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Sunnah artinya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Sunnah artinya sabda Nabi, kemudian perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, ma laysa biwajibin. Sunnah dalam artian amalan yang diperintahkan namun tidak sampai wajib. Nah, ini pengertian sunnah menurut para fuqaha, atau pengertian sunnah dalam pembahasan fikih. Kemudian yang ketiga, sunnah dalam artian diddul bid'ah. Sunnah dalam artian lawan dari bid'ah. Ya. Lawan dari bid'ah, maka itu sunnah. Ini 3 makna sunnah yang beliau sampaikan Syaukani dalam Irsyadul Fuhul. Dan sunnah sendiri secara bahasa artinya at-tariqah al-maslukah. At-tariqah al-maslukah. Sunnah artinya secara bahasa Arab artinya jalan hidup yang ditempuh, atau cara hidup. At-tariqah al-maslukah, cara hidup. Maka sunnah Nabi secara bahasa artinya cara hidup Nabi.
Ini secara bahasa Arab. Makanya perlu dipahami. Cara bahasa, sunnah Nabi artinya cara hidup Nabi. Cara istilah, sunnah artinya sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi SAW. Kemudian sunnah dalam pembahasan fikih, maka artinya amalan yang tidak sampai wajib. Kemudian terkadang juga sunnah artinya lawan dari bid'ah. Maka perhatikan kalau ada ustadz atau ulama yang menyerukan untuk ayo kita kembali ke sunnah Nabi. Kembali ke sunnah Nabi. Maka ini makna sunnah yang pertama. Kembali mengamalkan sabda Nabi, perintah Nabi, dan persetujuan Nabi. Ahlu sunnah. Berarti orang-orang yang mengamalkan sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Itu. Jangan dipahami ketika ada ulama mengatakan, ayo kita kembali kepada sunnah, dipahami dengan makna sunnah dalam ilmu fikih. Ayo kita amalkan sholat sunnah, puasa sunnah, bukan itu maksudnya. Dan juga di sini Syekh Al-Qusair mengatakan di catatan kaki nomor 1 halaman 19, as-sunnatu al-muradu bis-sunnati fi hadzal babi ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Sunnah dalam bab ini, dalam pembahasan ini artinya apa-apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum min i'tiqadin au qaulin au amalin au halin, baik berupa akidah ataupun perkataan ataupun amalan ataupun keadaan. Maka ini sesuai dengan makna sunnah yang pertama yang tadi disampaikan oleh Asy-Syaukani. Sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan persetujuan Nabi. Namun di sini Syekh Al-Qusair lebih memperluas lagi, sunnah tidak hanya yang Nabi lakukan, namun juga dilakukan oleh sahabat, termasuk sunnah. Sebagaimana dalam hadis di atas, perhatikan ya, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha. Ya, Nabi katakan abdu 'alaiha. Berpegang teguhlah dengannya. Ya, Nabi menggunakan dhamir yang mufrad. Addu 'alaiha. Nabi dikatakan addu 'alaihima, tidak. Padahal yang disebutkan di sebelumnya, kata-kata sebelumnya dua, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Adanya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah sahabat. Namun setelah itu Nabi katakan abdu 'alaiha. Berpegang teguhlah dengannya. Ya, bukan berpegang teguh dengan keduanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu satu paket. Sehingga di sini Syekh Al-Qusair mendefinisikan sunnah artinya apa-apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, baik berupa akidah, perkataan, amalan, atau keadaan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil firqatin najiyati, berdasarkan sabda Nabi SAW tentang al-firqatun najiyah. Ketika Nabi sudah membahas firqatun najiyah artinya golongan yang selamat. Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang menerapkan apa yang aku terapkan hari ini dan apa yang diterapkan oleh para sahabatku. Ya, perhatikan dalam hadis ini, Nabi tidak hanya mencukupkan diri dengan apa yang beliau terapkan, namun juga diterapkan oleh para sahabatnya. Wa quluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda beliau, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina. Akan terus ada segolongan orang dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, dhahirina, dan mereka menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Wala man khalafahum. Dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah datang membawa perkaranya. Artinya sampai Allah mematikan mereka, atau sampai Allah Ta'ala datangkan hari kiamat.
akan terus ada orang yang membela sunnah Nabi, yang menegakkan dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allah Ta'ala bittiba'i nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat. Surat An-Nur ayat 56. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumi sunnatihi. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Ya, perhatikan, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada Nabi. Dan Nabi perintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Biqaulihi, dengan sabda beliau, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, demikian juga sabda beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Dan kata-kata sunnah di sini, an sunnati, sunnah, maknanya adalah makna yang pertama. Ya. Tadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi, ya, ditambah dengan para sahabat. Ya. Jadi apa yang diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, baik berupa akidah, perkataan, perbuatan, dan keadaan. Wa awsa sahabatu ridwanullah alaihim al-ummata bis sunnati. Dan para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah Ta'ala meridai mereka, telah mewasiatkan. Ya, wasiat secara bahasa artinya al-amr, perintah. Atau bisa juga wasiat artinya at-tambih, sesuatu yang ditekankan. Maka para sahabat memerintahkan kita atau menekankan kita untuk berpegang pada sunnah. Wa qalu anha, dan mereka mengatakan, innaha safinatu Nuhin. Sunnah Nabi adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man tarakaha ghariqa wa halaka. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, maka dia akan selamat. Namun barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan tenggelam dan akan binasa. Ya, maka ini urgensinya kita berpegang pada sunnah Nabi SAW, terutama dalam masalah asma was sifat. Wa minas sunnati, dan termasuk sunnah Nabi adalah i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala fi ilahiyatihi wal ikhlasi lahu. Meyakini keesaan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya dan mengikhlaskan kepada Allah fi ibadatihi, dalam masalah ibadah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan melepaskan diri atau berlepas diri atau membenci minasyirki, kesyirikan, wa ahlihi, dan pelakunya. Ya, jadi masalah tauhid termasuk sunnah Nabi. Bahkan inti dakwah Nabi adalah tauhid. Ya, maka ketika ada seruan, ayo kita kembali kepada sunnah Nabi, ayo kita ikuti sunnah, termasuk di dalamnya ayo kita bertauhid dengan benar. Yang kedua, itsbatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Termasuk sunnah Nabi adalah menetapkan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ala wajhil laiqi bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan menetapkan nama, sifat, dan perbuatan Allah sesuai dengan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanzihuhu an mumathalati makhluqatihi fi syai'in min dzalika. Dan mensucikan Allah dari mumathalah, dari memisalkan Allah dengan makhluknya, ya, sedikit pun. Wa du'a'uhu wa thana'u alaihi bidzalika. Dan termasuk sunnah Nabi adalah berdoa dan memuji Allah dengan nama-nama dan sifat tersebut.
Wal bara'atu mimman jahada au alhada fi syai'in min dzalika. Dan berlepas diri atau membenci orang-orang yang jahada, yang menentang, au alhada atau menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ya, maka di antara mengikuti sunnah Nabi adalah mengikuti sunnah beliau dalam masalah asma wa sifat. Yang ketiga, al-istiqamatu ala syar'il mutahhari. Di antara sunnah Nabi adalah berusaha untuk istiqamah menjalankan syariat yang suci. Wa luzumus sunani alladhi kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati wal bara' kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadati. Dan melazimkan, merutinkan, membiasakan, melestarikan sunnah-sunnah beliau yang kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah, yang biasa beliau lakukan dalam masalah ibadah. Wal bara'atu minal bid'i al-i'tiqadiyati al-amaliyati wal qawliyati wa ahliha. Dan menjauhkan diri atau membenci, ya, bara'ah artinya menjauhkan diri, membenci, berlepas diri. Dan membenci atau menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah, baik bid'ah i'tiqadiyah, amaliyah, dan juga bid'ah qauliyah. Ya. Jadi bid'ah bisa berupa i'tiqadiyah, berupa keyakinan, bisa bid'ah amaliyah, berupa perbuatan, dan bisa berupa qauliyah, perkataan. Ya. Maka yang perlu guys bawahi di sini, bid'ah ada yang i'tiqadiyah, ada yang berupa akidah. Akidah-akidah yang tidak pernah diyakini oleh Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka itu akidah yang bid'ah. Sebagaimana tadi akidah orang-orang yang menafikan asma wa sifat, yang menentang asma wa sifat, yang tidak mau menetapkan. Demikian juga akidah tafwid, yang mereka tidak mau menetapkan makna dari nas-nas asma wa sifat. Demikian juga akidah takwil, yang merupakan akidah-akidah yang bid'ah dalam masalah akidah. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 2. Wal bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa artinya asyai'ul muhdatsu, sesuatu yang baru. Ini secara bahasa. Wa yuradu biha fil aqidati, namun yang dimaksud dalam hadis tersebut, hadis di atas, bid'ah tersebut adalah bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah agama, ya, bukan dalam segala sesuatu. Kalau secara bahasa bid'ah sesuatu yang baru dalam segala sesuatu, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Namun bid'ah yang Nabi larang dalam hadis di atas, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Ini maksudnya bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam agama. Ma uhditsa fid dini ala khilafi ma kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka segala sesuatu yang dibuat-buat dalam agama yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, minal maqalati wal i'tiqadati awil a'mali wal ahwal, baik berupa akidah, baik berupa perkataan maupun akidah maupun amalan maupun keadaan, wahya mausufatun fil Qur'ani bi innaha khusran. Ya, maka tadi itu bid'ah, ya. Semua yang dibuat-buat dalam agama, ma uhditsa fid din, dalam agama, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, baik berupa perkataan, akidah, amalan atau keadaan, itulah bid'ah yang dilarang. Ya, jangan sampai ada yang punya anggapan, ya, bikin pesawat bid'ah, bikin handphone bid'ah, bikin laptop bid'ah. Nah, ini enggak termasuk dalam bahasan. Yang termasuk dalam bahasan masalah agama, ma uhditsa fid din, perkara yang dibuat-buat dalam agama. Wa hiya mausufatun bil Qur'an bi annaha khusran.
Dan bid'ah itu disifati dalam Al-Qur'an bahwasanya dia adalah kerugian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah ingin aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka telah melakukan kebaikan. Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Ya. Para ulama ahli tafsir memaknai ayat ini dalam dua tafsiran. Yang pertama, mereka yang mengatakan ayat ini bicara tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka merasa melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Namun mereka merasa baik, merasa benar. Maka kata Allah, mereka adalah al-akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalannya. Tafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mereka telah merasa melakukan kebaikan, padahal mereka telah berbuat kebid'ahan. Ya, kalau katakan mereka orang-orang yang paling merugi. Dan khawarij, akidah khawarij termasuk akidah yang bid'ah. Ya, sehingga tepat ya kalau kita katakan ayat ini bicara tentang ahlul bid'ah. Karena tafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang orang-orang khawarij, dan orang khawarij adalah ahlul bid'ah. Sehingga orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mereka merupakan termasuk dalam cakupan orang-orang yang paling merugi amalannya. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.